Untuk narasumber pertama kita yaitu ada Bapak Iwan Tutuka. Oke, Pak Iwan Tutuka ini merupakan pensiunan dari PT Astra Daihatsu Motor. Mungkin Bapak Ibu ada juga yang dari PT ADM, boleh ditulis di kolom chat mungkin masih kenal dengan Pak Iwan. Dan Pak Iwan pensiun di tahun 2020, saat ini mengajar dan juga sebagai Vice Rector for Academic Affairs atau Wakil Rektor bidang akademik di Institut Teknologi PLN. Domisilinya di Bekasi nih, mungkin ada yang tetanggaan dengan Pak Iwan. Dan untuk narasumber kedua kita yaitu ada Pak Heri Andrian. Pak Heri merupakan pensiunan dari PT Toyota Sales Operation. Kayak kalau dari TSO tadi ada beberapa ya, lumayan banyak ya. Masih kenal nggak nih sama Pak Heri? Dan Pak Heri ini saat ini pensiun di tahun 2019 dan saat ini menjalankan aktivitas pensiunnya yaitu berwirausaha toko oleh-oleh Lampung Damaria. Narasumber kita yang keren, yang pensiunan keren. Halo, selamat pagi Pak Heri dan Pak Iwan. Pagi Mbak Jana, pagi teman-teman. Oke, pagi Pak Selamat Heri. pagi ya Mbak Jana, teman-teman sekalian ya yang mau wisuda semua ya teman-teman. Saya udah wisuda dengan Pak Heri ini. Graduation nih dari Iya, Astra ya. Pak Iwan, apa kabar Pak Iwan? Alhamdulillah sehat ya. Sehat ya Pak. Di Bekasi Pak sekarang. Domisili ya di Pondok Gede, Kecamatan kelurahannya Pondok di Gede. Jati Makmur ya, Kota Bekasi ya betul. Ya, kalau Pak Heri kabarnya sehat Pak? Sehat, alhamdulillah sehat. Kelihatan Yang cerah penting sekali nih Pak hari ini. Iya, makasih. Pak Iwan dapat salam nih, mantap Pak Iwan. Dari siapa nih? Dari Hasan Basri, Pak Hasan Basri. Mungkin masih kenal Pak Iwan. Wah, ya itu teman seperjuangan itu. Oh, teman seperjuangan Pak Hasan katanya. Oke. Baik Bapak Ibu, nanti ketika ada sesi talk show, kalau Bapak Ibu ingin bertanya ke Pak Iwan dan Pak Heri, boleh banget, boleh dituliskan langsung di kolom chat atau boleh raise hand. Nanti kami persilahkan untuk bertanya ke Pak Iwan dan Pak Heri. Nah, Pak Iwan, Pak Heri, jadi di sini bersama peserta T3 Angkatan 75 nih, Pak Iwan dan Pak Heri. Mungkin boleh nanti kita akan sharing-sharing ya, Pak Iwan dan Pak Heri, gimana caranya supaya jadi pensiunan yang keren nih. Sebelumnya kita mulai dulu untuk pertanyaan pertama nih. Kalau saya akan mulai dari Pak Heri dulu ya. Pak Heri, apa makna pensiun bagi Pak Heri nih? Dan bagaimana perasaan Pak Heri saat menghadapi masa pensiun? Ya, makasih Mbak Jana. Ini ada teman saya nih Pak. Oh ada, siapa nih? Ada Pak Yayus, ini ada Pak Oh, Pupu Pak ya. Yayus. Kabar Pak. Ya, sharing dikit izin Pak. Buat saya sebenarnya pensiun itu adalah kehidupan baru ya. Terima kasih buat DPA Astra yang sudah membekali kami pada saat menjelang pensiun. Saat itu saya diingatkan bahwa 2 tahun lagi akan pensiun. Saya ingat banget pesan dari para narasumber. Salah satu yang saya pakai bahwa harus tetap terbang seperti elang, katanya seperti itu, Mbak Jana. Kenapa elang? Karena elang itu katanya hidupnya 70 tahun. Pada saat usia 40 tahun, dia harus lepaskan, harus ada 2 pilihan, mati atau dia lepaskan paruh, cakar dan bulunya agar bisa menatap kehidupan baru 30 tahun yang akan datang. Jadi saya pikir ini yang saya maknai bahwa pensiun usia 55 tahun, harapan kita juga bisa seperti elang, kita bisa hidup 30 tahun lagi atau bisa lebih. Tapi memang ada masa-masa kita harus menjalani sesuatu yang untuk mempersiapkan diri supaya seperti elang, cakarnya akan tajam lagi, paruhnya akan tajam, kemudian bisa terbang lebih tinggi. Itu yang saya rasakan. Pensiun adalah kehidupan baru buat saya. Pensiun adalah waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengerjakan sesuatu yang kita nggak sempat kerjakan pada saat kita bekerja. Nah, ini penting, yang saya rasakan, kualitas kehidupan kita akan lebih baik, terutama lebih banyak waktu buat keluarga, buat teman-teman, buat saudara ya, bisa melakukan hobi yang dulu
kita mungkin karena kesibukan dan rutinitas kita tidak bisa lakukan. Kemudian yang paling penting ini Ibu, soal ibadah ya, saya kebetulan Muslim, bisa lebih dekat sama Allah, bisa meningkatkan lah lebih banyak kualitas ibadah kita. Dan yang terakhir mungkin soal hubungan sosial, karena kita hidup di masyarakat, kita juga harus menjalin banyak hubungan dengan banyak orang. Saya kebetulan aktif di banyak organisasi, saya pengurus Kadin, saya juga aktif di pengurusan IC, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Saya juga ketua Indonesia Marketing Association, kemudian saya juga salah satu direktur di Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Lampung. Jadi ini yang mungkin ya sama saya maknai, hidup itu harus banyak manfaat. Kita orang Jawa itu urip iku urup gitu. Jadi hidup mesti banyak manfaat buat banyak orang. Itu makna pensiun buat saya, Mbak Jana. Oke, luar biasa sekali Pak Heri. Pensiun berarti kehidupan baru dan hidupnya harus bermanfaat buat banyak orang. Dan berarti perasaannya senang ya Pak menghadapi masa pensiun ya, karena semoga manfaatnya bisa lebih luas ya ketika pensiun ya Pak. Lebih banyak bisa melakukan aktivitas ya Pak Heri. Betul. Yang pasti bisa lepas dari target-target angka-angka yang kita hadapin 30 tahun. Dari KPI ya Pak. Iya, betul. Kita lanjut ke Pak Iwan. Pak Iwan, kalau Pak Iwan bagaimana Pak Iwan memaknai pensiun itu Pak Iwan, dan perasaannya saat menghadapi masa pensiun? Ya, terima kasih Mbak Jana, Bapak Ibu sekalian. Pensiun itu buat saya adalah sesuatu kehidupan baru ya, dari rutinitas ini kalau kita berpatokan dari Astra. Tapi sebelumnya saya mau pantun dulu, karena tadi kasih pantun, jadi saya boleh pantun ya? Boleh, gitu. boleh. Nanti saya bantu cakepin Pak Iwan. Ya, di perusahaan Astra kini pensiun tiba. Cakep. Berkilau cerita, kenangan tak terlupa. Cakep. Hari-hari bersama, suka dan duka bersama. Cakep. Kini berlalu, semoga bahagia selamanya. Cakep. Aduh, cakep banget Pak Iwan. Saya jadi harus pantun juga nih nantinya kalau Pak Iwan juga udah pantun. Oke, jadi kalau saya memang awal-awal masuk di Astra itu kan saya tahun 2008 ya. Itu masih rajin sekali saya datang mungkin di pabrik, karena saya di manufaktur ya, otomotif. Jadi datang itu mungkin saya paling pagi ya, karena saya rumah kan di Bekasi ya. Jadi daripada saya nunggu di mana, daripada macet di jalan ya, lebih baik saya nunggu di mobil di parkiran. Jadi saya datang paling pagi dan pulang biasanya paling akhir itu di pabrik di ADM. Nah, tapi menjelang sudah dekat-dekat pensiun itu, ya saya sudahlah, kan saya udah di tandem ya, pengganti saya namanya Iwan juga sebetulnya. Jadi ya udah banyak di-handle oleh Pak Iwan yang baru ini. Jadi ya saya on time aja datang, pulang ya on time gitu ya. Nah, tapi selama perjalanan di pabrik itu selalu penuh dengan targetnya hari-hari. Ada target dan selalu ada masalah. Ya, masalah di jalur produksi, ya di customer, ya di end user. Jadi harus kita, kalau Jepang itu kan maunya masalahnya ada di malam, besok pagi udah report ya. Jadi stres itu, Mbak. Bahasan bahasa juga tahu lah itu ya. Jadi pagi itu harus report. Jadi pagi kita harus sebelum kita senam, saya udah cek itu ke teman-teman supervisor, teman-teman ini apa masalahnya kemarin malam ya. Terus gimana, udah ada ininya, root cause udah ketemu, antisipasinya apa, seperti itu ya. Nah itu berjalan rutin ya. Ya lama-lama bisa sudah terbiasa gitu. Tapi menjelang pensiun itu ya, saya ingat finance director saya ADM Pak Hendrik. Dia bilang kalau ini untuk menjelang akhir tahun kan ada appraisal ya, personal appraisal. Itu kamu harus buat happy tim kamu, subordinat. Ya, karena selama ini dia support kamu untuk
target-target itu kan kamu kasih target, mereka selalu mengikuti. Nah, akhir tahun ini harus kamu bikin happy, ya dengan bonus itu ya maksudnya. Saya selalu ingat itu Pak Hendrik itu, jadinya ya udah saya sesuai Pak Hendrik saya buat ya nggak terlalu ketat lah untuk personal appraisal itu. Ya, yang penting kita celebrate sama-sama Pak Hendrik. Ya udah. Nah, menjelang pensiun itu saya 3 tahun sebelum pensiun ini ada program dari DPA ya. Nanti macam-macam, ada yang waktu itu organik ya, perkebunan organik, lalu membuat mie, saya ingat ya macam-macam. Terus saya pikir, waduh nggak ada yang cocok sama saya ini. Udahlah, lewatin aja. Toh nanti juga akan mengalir sendiri, datang sendiri ya. Nah, jadi waktu setelah pensiun itu sama sekali memang saya nggak siap sama sekali. Ya artinya saya juga sudah usaha macam-macam ya, bisnis kecil-kecilan tapi selalu gagal. Ya, jadi akhirnya istri anak-anak saya bilang udah Papa tuh nggak cocok jadi pengusaha lah atau wira swasta. Ya kan udah biasa jadi dosen, udah ngajar aja. Yang ngajar akhirnya ya udah. Setelah pensiun itu saya iseng-iseng lah ke Kemendikbud. Ya saya mau jadi inilah, coba-coba cari jadi kontraktor yang kecil-kecilan itu ya, yang kalau 200 juta itu menunjukkan langsung. Saya datang ke sana, terus Bapak lihat CV-nya loh. Kalau ini sih Bapak nggak usah jadi begini Pak, Bapak jadi konsultan aja di sini, di tempat kita, karena kita kan Direktorat Vokasi itu kita mengelola 14.000 SMK ya, se-Indonesia, swasta dan negeri. Akhirnya saya 1 tahun di sana untuk sebagai konsultan ahli di bidang vokasi ya, pendidikan vokasi, karena kalau dari pengalaman saya di pabrik kan mereka perlu sesuatu yang praktikal ya. Nah, lalu teman saya yang kebetulan rektor di Universitas Jenderal Ahmad Yani, Profesor Yumanto juga dia perlu, karena program studi teknik mesinnya itu mau reakreditasi tapi kekurangan 1 dosen S3. Saya ditawarin, saya bilang wah saya udah tekan kontrak di Kemendikbud. Nah itu awal mula COVID lah. Nah, terus gimana berapa hari sana? Saya tiga hari sih ke Senayan. Oke kalau gitu 2 hari lah ke sini Cimahi. Akhirnya saya setelah pensiun itu ya full 5 hari itu, jadi 3 hari di Senayan, 2 hari ke Cimahi. Tapi karena Cimahi waktu itu COVID ya, jadi hanya online ya, hanya online. Kecuali kalau perlu tanda tangan basah atau ada training dosen ya saya ke Bandung atau ke Cimahi. Seperti itu. Nah, lalu di Prof. Koni Semiawan itu mantan rektor IKIP Jakarta dulu, sebelum meninggal dia mengajukan ke saya jadi ini ya wakil rektor di Institut Teknologi PLN, karena wakil rektor satunya di sana sudah 3 periode ini. Nah, jadi nggak bagus, harusnya di periode cukup. Saya setuju. Nah akhirnya per 1 April 2022 saya menjadi karyawan di dosen tetap di Institut Teknologi PLN ya, sebagai wakil rektor 1 bidang akademik, seperti itu. Dan ini kegiatannya jadi sama seperti waktu di Astra tuh, di ADM. Saya datang pagi, pulang juga malam jadinya. Jadi kembali, tapi karena sudah terbiasa, ya beda ya. Tapi sekarang kan pressure-nya tidak seperti di pabrik ya. Karena saya kan kalau di wakil rektor 1 itu kan sebagai orang kedua lah ya. Ya, baik. Setelah rektor, kalau rektor tidak ada, langsung ke wakil rektor 1 gitu. Jadi pressure-nya tidak seperti di pabrik, tapi saya tetap datang pagi, pulang malam. Seperti itu. Ya. Baik, Pak Iwan. Berarti tadi sebenarnya setelah pensiun sudah mencoba beberapa aktivitas ya, terus diskusi sama keluarga. Ya. Kayaknya paling cocok nih ngajar deh. Mungkin passion-nya di ngajar ya, Pak Iwan ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ke Pak Heri dulu nih, Pak Heri. Boleh diceritakan Pak Heri aktivitas yang dijalankan saat ini apa saja dan bagaimana persiapannya untuk
menjalankan aktivitas tersebut. Mungkin boleh diceritakan juga mulai kapan nih mempersiapkannya dan apakah itu sudah hasil diskusi nih dengan keluarga? Kalau Pak Iwan kan tadi cerita diskusi dengan keluarga, dengan anak, katanya Bapak ngajar aja gitu passionnya. Bapak Heri bagaimana? Ya, saya pensiun itu pas menjelang COVID ya Bu, pas bulan Maret 2020, jadi sedang COVID lagi serunya, jadi kita mau bisnis apa gitu kan. Cuman memang sebelum pensiun saya ada coba beberapa usaha, pesen temen itu, karena saya orang marketing kan, dia bilang kalau belum nyobain 7 kali kayaknya belum itu deh Bang, katanya. Belum jangan nyerah deh, kira-kira gitu ya. Jadi ini kebetulan habis pensiun saya buka toko oleh-oleh. Kenapa? Karena ada teman yang nyaranin, memang harus punya mentor ya. Saya kebetulan banyak teman-teman yang pengusaha. Kebetulan saya punya rumah tuh dibangun pintu tol Bu. Jadi 5 menit dari rumah. Dengan pintu tol ya Pak. Jadi teman yang nyaranin, saya kebetulan ada ruko 4 unit, dia bilang ini ruko jadiin toko oleh-oleh aja, insya Allah jalan deh. Jadi saya nggak pakai mikir karena mentornya usahanya banyak, saya jalanin aja. Jalan kira-kira 4 bulan ketemu COVID, jadi ngalamin masa-masa yang sangat berat. Cuman punya keyakinan kalau COVID ini bisa kita lewatin, mudah-mudahan usahanya bisa eksis. Jadi itu Bu, jadi memang tidak mudah ya, karena kita biasa sebagai pekerja setiap tanggal 25 gajian gitu. Jadi pengusaha terbalik, kita mesti mikir sebelum tanggal 25 gimana karyawan kita bisa gajian kan. Hari ini tanggal 25 nih Pak. Jadi ya, alhamdulillah sekarang tokonya sudah jalan, karyawannya ada 10 orang, sudah jalan lebih kurang 3 tahun ya, hampir 3 tahun keempat ya Bu. Jadi memang pertama yang paling penting ketika kita mau tetap usaha, ubah mindset kita dari karyawan menjadi pengusaha. Nggak mudah memang, karena mindset ini penting sekali. Jadi teman saya bilang gini, Bang, niatin usaha jangan cari uang, jangan cari profit. Saya kaget awal kan, mau usaha kan kita mau cari uang, jangan, dia bilang. Niatin usaha untuk bantu orang. Kalau nanti ada profitnya itu berarti bonusnya. Jadi ya udah, kita ambil aja deh, karena dia sukses, saya jalanin. Bener ternyata, kalau niat kita mau bantu orang, kayaknya yang berdoa banyak gitu kali ya. Jadi lebih lancar dibanding dulu usaha-usaha yang saya coba, yang niatnya memang untuk cari uang. Yang terakhir ini kelihatannya lebih lebih langgeng deh. Jadi gitu, Mbak Isa. Jadi memang perlu tetap ya, karena saya selama 30 tahun di Astra itu kerjanya di marketing, lebih banyak di sales terutama ya, di cabang. Mungkin shiftingnya nggak gitu susah, produknya aja yang beda. Cuman memang Astra luar biasa, sistemnya luar biasa, sistem manpowernya juga luar biasa. Jadi itu yang kalau kita sekarang udah di luar Astra, wah Astra keren banget deh, kayaknya susah deh mau seperti Astra, sistemnya bagus, orangnya keren-keren gitu ya, pelatihannya bagus. Jadi teman-teman yang masih di Astra bersyukurlah, karena itu sesuatu tempat yang kita bisa belajar banyak gitu. Itu Mbak Jana yang kita lakukan. Baik, terima kasih Pak Heri. Lalu saya mau lanjut ke pertanyaan nih buat Pak Iwan. Pak Iwan, selain dari segi mempersiapkan aktivitas, apa saja yang disiapkan nih Pak Iwan untuk menghadapi masa pensiun? Mungkin dari segi psikologis gitu, komunikasi dengan keluarganya seperti apa, atau dari segi lagi nih mungkin kesehatan juga, apa saja yang Pak Iwan persiapkan nih, dan bagaimana perasaannya saat mempersiapkan masa pensiun ini Pak Iwan? Jadi sebelum pensiun itu setahun 2 tahun, saya ke teman SD saya tanya, bro saya mau pensiun nih, kira-kira usaha apa ya? Kapan pensiun? Setahun lagi lah, telat. Mau siapin usaha itu paling nggak 4 tahun sebelumnya, 3 tahun sebelumnya kamu siapin, seperti saya nih, ya saya siapin 4 tahun sebelumnya, ya jadinya udah matang semua gitu ya, bisa smooth lah perubahannya itu.
Ya akhirnya, tapi betul yang tadi Pak Heri bilang, kita perlu mentor, itu betul. Bukan di bisnis aja usaha, tapi di segala bidang pun kita perlu mentor, itu perlu. Jadi dia akan memberi masukan yang bagus buat kita. Terus kalau kita kadang-kadang mentok, dia pasti akan kasih solusi yang cepat. Ya akhirnya ya itu saya coba macam-macam, ya gagal. Teman karena kalau saya nawarin produk-produk saya ke saudara kan, ke sepupu, pasti mereka beli karena kan saya tahu wah ini karena mereka kasihan, bukan karena ya, produk saya, bukan karena produk saya bagus nih, karena mereka kasihnya udah ambil gitu ya. Tapi kan itu hanya sekali. Setelah kedua kali saya nawarin, mereka udah nggak seperti itu gitu. Jadi ya memang ini berarti saya nggak bisa memang di bisnis ya, usaha wira swasta. Tapi kalau olahraga memang saya dari kecil itu karena SD itu asma, dan rumah saya itu di kompleks Pertamina itu ada kolam renang, jadi sama ayah bapak saya itu almarhum, saya tiap sore diajak kolam renang, dipaksa berenang. Akhirnya sembuh ya karena saya berenang, jadi saya hobinya berenang. Dan saya udah ke semua kolam renang, saya di RCC ya, di Cempaka Putih atau di PIM ya, di Citos ya, di mana kolam renang itu selalu ada pensiunan di situ. Di setiap kolam renang itu atau di Senayan ya, itu ada pensiunan yang mereka terapi sudah nggak bisa, dokter bilang udah bapak berenang aja lah. Nah, jadi saya kalau berenang tuh keliling-keliling. Akhirnya saya provokasi teman-teman SMA saya yang seangkatan saya untuk berenang. Jadi sekarang kita rutin kalau nggak di Citos, di PIM ya, setiap Sabtu atau Minggu. Karena dulu saya kan lahir di Jakarta Selatan sampai SD, SMP, SMA. Jadi teman-teman saya banyak di Jakarta Selatan. Jadi itu olahraga itu jangan ditinggalkan lah ya, karena selain itu karena saya juga penyakit saya jantung, saya kombinasi juga dengan goes ya, walaupun goes santai. Nah, itu menurut dokter jantung bagus Pak, jadi berenang dengan goes ya. Jadi jangan lupa olahraga rutin ya, minimal seminggu 3 kali. Dan juga ini kalau ada, karena saya aktif juga di teman-teman kalau reuni ya, reuni SD, SMP, SMA, saya juga aktif di Ikatan Alumni Jerman, Ikatan Alumni Jepang, Ikatan program Habibie ya. Jadi selalu kegiatan itu tiap bulan tuh selalu penuh ya. Walaupun cuman istilahnya ya kesana kesinilah ya, ketemu teman-teman lama gitu ya. Jadi reuni dengan teman lama itu perlu. Tadi mentor juga perlu ya, seperti yang Pak Adrian sebutkan. Dan jangan lupa olahraga itu dijaga ya. Dari saya itu dulu mungkin ya, kalau ada pertanyaan silakan. Oke, berarti tadi menarik nih Pak Iwan, berarti selain mempersiapkan aktivitasnya tapi juga di lingkungan sosialnya ya, mulai diskusi dengan teman-teman lama, terus mencari mentor juga, dan dari segi kesehatan juga ya Bapak Ibu. Nah nanti juga Bapak Ibu setelah ini kita akan ada sesi materi kesehatan bersama dengan dokter, mungkin nanti akan kita bahas lebih detail tips dan triknya. Terima kasih Pak Iwan. Kita lanjut ke Pak Heri. Kalau Pak Heri, apa saja nih Pak yang dipersiapkan selain tadi mempersiapkan aktivitas pensiunnya, yaitu tadi memiliki usaha Pak? Mungkin dari segi diri sendiri, mungkin dari psikologis atau kesehatan, atau mungkin dari segi finansial Pak Heri. Ya, yang pertama saya siapkan mental Mbak. Ya. Karena mental ini kan berat deh, psikis, karena banyak yang hilang pada saat kita pensiun. Yang pertama kehilangan gaji kan. Ini suka nggak suka berat, karena kita biasa terima gaji rutin gitu, tiba-tiba hilang. Mungkin bulan pertama, kedua nggak gitu kerasa, bulan keempat, kelima loh kok nggak dapat gaji lagi ya tiap bulan. Nambah tabungannya malah berkurang gitu. Jadi mesti siapin mental. Yang kedua yang saya lakukan itu adalah bahwa pensiun ini kan keniscayaan, pasti pensiun lah, setiap orang pasti pensiun. Kebetulan saya ngalamin pensiun yang normal 55 tahun, 56 tahun gitu. Alhamdulillah sampai hari ini sehat. Mungkin olahraga saya nggak sebanyak Pak Iwan, cuman saya masih jalan pagi gitu ya.
Yang lebih penting buat saya membalancing kehidupan religi. Jadi memang ini yang mungkin, karena kalau kami di Muslim kan usia Nabi cuma 63 tahun, Mbak. Jadi kalau kita umur sampai 63 sangat singkat gitu persiapan untuk akhirat. Jadi saya banyak melakukan kegiatan itu. Kebetulan Tuhan takdirkan saya kemarin hampir 2 tahun yang lalu buat rumah tahfiz Quran, dan dapat kebahagiaan baru, bisa ngurusi anak-anak yang kurang mampu, yang kurang beruntung. Kita ada rumah yang nggak kita manfaatkan, kita kasih ke ustadz, kemudian mereka mukim di situ, makan di situ, kita biayain. Ada 55 orang sekarang yang mukim di situ, ada ustadznya 7 orang. Alhamdulillah itu memberikan kebahagiaan baru, bisa berbagi sama mereka. Kita mesti carikan beras, mesti carikan untuk tutup biaya operasional dan sebagainya. Jadi itu penting untuk membalance kehidupan. Karena ini saya kerjakan bersama istri, karena anak-anak saya di Jakarta, Bu, saya di Lampung. Jadi memang selain rutinitas ke Jakarta, bolak-balik lihat cucu di sana. Saya punya cucu 2, Ibu. Alhamdulillah 2 sudah menikah. Punya cucu ya. Ya, yang 1 baru selesai kemarin Desember. Ya, saya punya putri 3 orang. Alhamdulillah mereka sudah mandiri, bisa punya kehidupan sendiri. Jadi walaupun penghasilan turun, sudah nggak jadi masalah gitu, Bu, karena kos kita juga turun kan. Jadi itu penting. Kemudian benar yang Pak Iwan tadi bilang, mesti olahraga. Saya kebetulan sekarang hanya bisa jalan pagi ya kira-kira 3-4 kilo jalan sekitar kompleks saja, rutin untuk jaga kesehatan. Kemudian kesehatan itu paling utama menurut saya ya, karena kalau saya ketemu teman-teman reuni yang kuliahan lah atau SMA, ketemunya itu ceritanya banyak penyakit, Bu. Penyakit ini, penyakit sana. Jadi kalau kita ketemu teman-teman, oh ini kayaknya sharing cerita tentang penyakit ya, Pak. Penyakit, kalau enggak cerita tentang cucu kan. Jadi kebawaannya jadi bawaan tua terus kan, atau bawaan mau mati. Karena ada teman saya kemarin lihat ada 20 orang teman saya satu angkatan sudah nggak ada kan. Ada juga yang kena COVID. Jadi penting sekali dalam menikmati pensiun itu supaya selalu sehat selalu kan, supaya kita bisa nikmatin banyak hal termasuk hubungan dengan keluarga. Itu yang rutin saya lakukan. Kemudian saya juga nggak seperti Pak Iwan yang pengajar tetap, saya juga ada berbagi sharing pengalaman atau berbagi skill dengan adik-adik kita di kampus-kampus. Nah ini juga mungkin yang saya rasakan penting ya, bergaul dengan anak-anak yang jauh umurnya di bawah kita. Saya punya temen tuh yang seumuran saya mungkin 1-2 orang aja, yang lebih banyak usianya yang 10 tahun atau 15 tahun di bawah saya. Bahkan ada yang umurnya 30 tahunan seumur anak saya. Jadi rupanya energi anak-anak muda itu juga terbawa ke kita. Ngikutin musiknya apa, hobinya apa gitu ya. Jadi kita jadi kerasa muda terus gitu, secara psikis gitu. Jadi kita ngerasa karena bergaul sama mereka masih punya ambisi banyak, punya target-target hidup yang banyak gitu. Dan kita di situ merasa bersyukur bahwa banyak hal yang sudah kita lewatin mereka belum punya gitu. Jadi itu berbagi, sharing dengan anak-anak atau adik-adik yang jauh di bawah umurnya di bawah kita juga memberi energi baru supaya kita bisa lebih sehat gitu. Oke, baik Pak Heri. Ya. Tadi Pak Heri bilang ini ya juga berdiskusi mungkin ya, ngobrol dengan anak-anak muda gitu supaya jiwanya muda nih. Kalau Pak Iwan kan ngajar ya Pak, ngajar anak mahasiswa kan masih muda-muda, berarti jiwanya terus muda nih Pak Iwan. Iya. Pak Iwan, kan sekarang Pak Iwan sudah punya aktivitas nih ya, yaitu mengajar, dan mungkin itu memang sesuai dengan passion Pak Iwan. Kalau boleh tahu Pak Iwan, apakah ada hal-hal lain yang ingin Pak Iwan capai nih ketika sudah pensiun, dan apakah itu sudah tercapai? Mungkin sebelum pensiun udah saya pengen ini, pengen itu gitu. Apakah goals setelah pensiun Pak Iwan sudah tercapai atau ada yang masih ingin dicapai nih Pak Iwan?
Saya sebetulnya ingin seperti Pak Heri ya. Tadi punya bisa mengelola anak yatim piatu seperti itu yang belum kesampaian ya dari saya. Itu salah satu cita-cita saya. Teman, bukannya saya nggak mau, cuman memang itu belum kesampaian. Tapi insya Allah nanti mungkin menjelang pensiun yang kedua maksud saya. Karena sekarang kan saya jabatan struktural ini 5 tahun ya. Oh, 5 tahun. Tadinya 4 tahun, tapi statuta dirubah jadi 5 tahun. Jadi saya udah menjabat, saya pensiun. Nah setelah itu saya nggak tahu apakah kalau saya terus ke jabatan fungsional menjadi profesor. Sekarang kan saya lektor, saya usahakan ke lektor kepala. Kalau sampai profesor, saya pensiun umur 70. Tapi kalau saya tidak sampai profesor 65. Tapi itu salah satu cita-cita saya yang seperti tadi Pak Heri Andrian sampaikan, itu belum kesampaian. Bukan karena saya nggak itu ya, karena memang belum kepegang lah gitu ya. Itu saya itu sih masih ada satu itu saja untuk gimana caranya membantu anak yatim piatu ya, seperti itu. Jadi itu ya cita-cita saya yang masih belum kesampaian. Luar biasa sekali Pak Iwan ya, masih tetap produktif dan masih punya keinginan nih. Semoga keinginannya nanti tercapai ya Pak Iwan. Dan Pak Iwan nih, sekaligus Pak Iwan ada pertanyaan buat Pak Iwan di kolom chat dari Pak Donovan dari Astragrafia. Pak Iwan, di usia pensiun olahraga renang dan goesnya berapa lama dan berapa jauh yang aman ya? Mungkin mau nanya tips trik olahraganya Pak Iwan nih. Iya. Karena saya kalau untuk berenang, saya kan provokator ya di angkatan saya di SMA 6 itu. Jadi saya tuh ngasih target ke teman-teman yang bergabung itu minimal 1000 meter non-stop ya, freestyle ya. Freestyle tuh kayak bebas. Jadi kira-kira 35 menit lah, 35 menit. Tapi kalau teman-teman yang sudah mencapai itu, dia nggak mau kalah sama saya. Masa 1000 meter saya sekarang 1200 gitu. Jadi kalau benang kita selalu gitu sambil bercanda ya. Jadi ya kalau nggak bisa freestyle ya breastyle ya, gaya katak ya. Nah kalau goes itu saya bukan goes yang tipe ikut dengan komunitas ya. Kalau kita goes bareng-bareng itu saya pernah dengan bapak-bapak di komplek itu benang, saya selalu paling belakang karena mereka udah mungkin mengayuhnya tuh udah kuat ya. Saya ketinggalan, terus akhirnya saya nggak enak kan karena saya ditungguin. Akhirnya jadi kalau goes saya sendirian. Jadi saya goes itu untuk cari sarapan ya. Oh ini ada soto enak di sini nih, ya kan? Terus ada lontong sayur enak. Jadi saya goes sendirian, santai gitu ya, sekitar 1 jam lah, 1 jam. Gitu kalau goes saya 1 jam santai. Tapi kalau saya dengan komunitas tuh kadang-kadang kan goes terus sampai siang, makan, ngobrol, sampai rumah jam 2, jam 3. Nah itu jadi waktu terbuang gitu. Kalau saya maunya ya 1 jam aja cukup. Goes di sekitar rumah, cari sarapan, istilahnya gocapan ya, goes cari sarapan gitu. Oh, gocapan, baru tahu nih saya singkatannya Pak Iwan. Gocapan, goes cari sarapan ya. Kalau 1 jam itu sekitar 18 kilo lah. Tapi saya cari yang jalannya flat ya, nggak turun naik. Jalannya flat, dan saya juga pakai electric bike. Jadi bukan sepeda, karena saya tahu kan saya mulai goes ke umur menjelang pensiun, jadi saya pakai electric bike. Jadi kalau tanjakan nggak kuat baru saya pakai motor listrik ya. Sekitar 19 kilo lah untuk 1 jam itu, santai. Gitu, Mbak Jana ya. Oke, terima kasih Pak Iwan. Pak Donovan sudah dapat ya tipsnya dari Pak Iwan. Oke, saya lanjut ke Pak Heri nih. Pak Heri, ini aku jawab dari kolom chat dulu ya Pak Heri, baru nanti aku nanya. Dari Pak Agus Triwibowo nih dari PT Astra Joko Indonesia. Untuk Pak Heri, apa rahasia tetap awet muda meskipun sudah pensiun? Waduh. Pensiun, kasih pembekalan. Saya kan udah tua nih Pak casingnya. Yang 3 tahun lalu pensiun, kita kasih pembekalan. Pengalaman. Mungkin ini saya nggak pernah berpikir kali Pak ya. Nggak boleh pulang ya? Nggak boleh pulang sama dokter ya. Saya mau ngambil baju Mas Sarafin. Oke, Pak Iwan, sorry maaf, mungkin kita mute dulu ya Pak Iwan supaya tidak masuk suaranya. Oke, Pak Heri mungkin boleh dilanjutkan.
Pak Heri, maaf masih termute, masih di mute. Ya. Oke, sudah. Silahkan dilanjutkan Pak Heri. Mungkin pola makan kali ya Bu ya. Saya memang nggak banyak makan gula ya. Jadi kalau minum teh atau kopi itu saya nggak pernah pakai gula. Terus menghindari minyak kali ya. Jadi saya kalau sama santan takut Pak. Santan atau yang minyak-minyak saya ayam goreng saya lap-lapin. Jadi mungkin itu kalau buat teman-teman yang pernah bersama-sama saya, mereka tahu saya milih banget makan. Jadi itu mungkin ya. Kemudian saya gampang tidur Pak. Jadi kalau capek ya tidur di mobil, bisa di mana aja tidurlah. Dan mungkin ini penting kali, saya nggak mikir yang ini. Walaupun saya di orang sales Pak, dikasih target bertahun-tahun dari salesman sampai kepala cabang, terus dikasih target. Saya pikirin sih, cuma sampai rumah saya lupain gitu, saya tidur aja, besok kerjain lagi gitu. Itu mungkin yang ya Pak ya, salah satu yang membuat mungkin saya sampai hari ini alhamdulillah masih sehat lah Bu, belum ada darah tinggi. Mudah-mudahan janganlah ya, yang berat-berat janganlah, kalau bisa hidup begini aja deh, syukurin kan. Pak Heri ya soalnya. Iya. Oke. Berteman sama orang-orang muda penting kali Bu. Jadi supaya energinya kebagian. Istri saya sempat komplain dulu, kamu bertemannya sama anak seumur anak kita. Bisa. Pengen diajak juga itu Pak istrinya ya, kalau nongkrong-nongkrong. Oke. Pak Heri, terima kasih Pak Heri. Kita lanjut ke pertanyaan lagi dari peserta nih, dari Pak Heri Susanto nih. Pertanyaannya Pak Heri Susanto dari Pama, mungkin ke Pak Iwan terlebih dahulu. Pada saat masuki pensiun itu penyiapan awal yang harus dilakukan tuh seperti apa supaya tidak salah langkah? Mungkin yang pertama kali harus disiapkan tuh apa nih ketika mau masuki pensiun supaya tidak salah langkah? Mungkin dari Pak Iwan silahkan. Kalau dari saya, karena saya kasih tahu karena saya salah, nggak benar, jadi itu yang harus dijaga ya, money management ya, karena saya bukan lalai, kurang ini money management, jadi modal yang dari Astra itu harus pintar-pintar kita kelola ya, karena kan itu modal, bisa dibilang modal terakhir ya kita. Nah itu harus kita pintar mengelola ya. Misalnya kita mulai usaha, saya nggak tahu benar atau nggak, mungkin Pak Heri tahu berapa persen dari itu kita pakai modal ya, mungkin 10-20%, jangan lebih ya. Dan pasti setiap mulai usaha itu pasti nggak langsung jadi, pasti ada gagal 3 kali, mungkin yang keempat baru berhasil gitu ya. Jadi itu perlunya money management. Itu yang saya gagal di situ. Kan gagal ya, saya salah di situ. Jadi itu yang saya wanti-wanti ke teman-teman sekarang ini, money management ya. Dan itu juga betul itu yang Pak Heri Adrian bilang. Waktu saya di Jepang, profesor saya bilang begitu. Kenapa saya jadi dosen, jadi profesor, karena selalu bergaul dengan anak muda, tiap tahun ganti. Jadi itu ada energi, ada motivasi, persis seperti yang tadi Pak Heri sampaikan ya. Makanya saya juga ikut profesor saya juga sekarang seperti Pak Heri ya. Jadi memang dengan anak-anak muda ini kita selalu ngasih motivasi ya. Mereka masih punya keinginan macam-macam ya. Mereka juga tanya macam-macam ke kita yang pasti kita akan bisa jawab lah semuanya. Jadi itu tadi money management, bergaulah dengan anak-anak muda ya. Lalu ya networking ya. Profesor saya di Jepang bilang, Iwan, networking itu bukan hanya untuk orang bisnis. Orang bisnis perlu networking, tapi kita tuh juga perlu sebagai researcher, peneliti, kita perlu juga networking. Makanya saya selalu jaga networking ya. Jadi aset saya mungkin finansial mungkin saya nggak begitu banyak, tapi aset teman saya banyak ya. Okay. Makanya kenapa saya bisa masuk ke Astra ya, itu kan karena saya dulu aktif di Ikatan Alumni Jerman ya. Dulu Ikatan Alumni Jerman itu kan banyak di otomotif ya, Pak Priyono, Pak siapa, Gunadi Indomobil ya, Pak siapa lagi tuh sebelum Pak Gunadi kan ada ya teman-teman siapa,
Fauzi Bowo, Pertamina tuh Pak Ari. Cuma mereka kan senior, saya suka ikut meeting sama mereka gitu. Jadi giliran saya mau cari kerja tinggal bilang sama mereka, networking ya nomor satu. Ya ini juga karena saya masuk ITPL juga karena networking, karena saya kenal dengan Profesor Koni Semiawan ya dulu. Ya karena dulu saya sering ketemu, sering ke rumahnya gitu ya. Jadi sebetulnya jadi itu networking perlu ya. Lalu bergaulah dengan anak-anak muda ya. Oke, baik Pak Iwan. Ya. Tadi manajemen dan juga networking ya yang perlu dipersiapkan juga untuk langkah awal menghadapi masa pensiun. Terima kasih Pak Iwan. Lalu saya lanjut ke Pak Heri, sekaligus ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pak Heri. Pak, dari Pak Puguh Wahyudi dari PT Yuti nih. Terkait usaha nih. Terima kasih sharingnya Pak Heri, cukup menarik yang disampaikan terkait usaha itu bukan tentang mencari uang. Mindset tersebut selain atas arahan mentor, apa yang menambah kesadaran diri Bapak bisa punya mindset seperti itu Pak Heri? Ya ini Pak Puguh sebenarnya dia bisnisnya udah lebih besar Bu. Gitu. Jadi ini sudah kenal ya dengan Pak Puguh ternyata. Udah kenal Pak Puguh dengan TSO ya. Jadi mungkin gini ya kali ya, saya memperhatikan banyak teman-teman yang jadi pebisnis itu mereka punya kehidupan sosial yang berbeda. Kelihatannya makin banyak orang yang berdoa untuk bisnisnya makin lancar. Saya punya teman pemilik rumah makan begadang, kalau di Lampung orang tahu lah Pak Haji Dasril. Jadi memang sama karyawan yang banyak itu dia nggak pernah selalu berbagi deh, dibahagiakan. Mungkin ini sama dengan Om William kali ya di Astra, berbagi itu penting. Jadi saya ngeliat orang-orang besar, orang yang pebisnis itu dia punya kehidupan sosialnya, terutama berbaginya itu luar biasa tanpa memandang agama Bu. Jadi itu sebabnya Pak Puguh, kenapa kita mesti niatkan bahwa bisnis ini harus banyak manfaat buat orang. Karena yang saya rasakan bisnis kok bisa lancar. Contoh misalnya begini, saya niatkan bahwa membuat rumah tahfiz itu bukan untuk bisnisnya semakin lancar, enggak. Benar-benar ibadah, mau cari pahala gitu. Tapi alhamdulillah dengan kita banyak berbagi dengan anak-anaknya yang kurang mampu tersebut ya, usaha kita dimudahkan, diberikan kemudahan. Jadi kalau kita lihat omsetnya kadang-kadang nggak masuk akal, kok bisa sesuatu yang kita nggak pikirin terjadi gitu ya. Jadi itu sebabnya mindset ini saya tanyakan ke banyak mentor yang sudah sukses secara bisnis. Rata-rata mereka berpikirnya seperti itu. Jadi bonus profit itu bagian dari bonus saja lah. Kalau dapat ya alhamdulillah. Yang paling penting katanya usahanya jalan, bisa tutup operasional, kemudian karyawan kita bisa sejahtera. Nah ini mungkin terjadi juga di Astra kali ya. Saya melihat memang kalau secara ini ya, buat karyawan yang bekerja Astra saya number one lah. Saya udah lihat teman-teman di perusahaan yang lain, kelihatannya contoh yang paling simpel persiapan masa pensiun. Teman-teman di kelompok usaha yang lain mungkin mereka disiapin, tapi nggak seperti Astra. Astra benar-benar 2 tahun sebelum pensiun disiapin mentalnya, disiapin alternatif mau usaha atau mau berkehidupan sosial saja gitu. Benar-benar kita dibekali. Nah, itu yang mungkin mindset itu yang mesti kita camkan sebagai insan Astra. Saya masih merasa jadi orang Astra sampai hari ini ya Bu, karena Astra memberi banyak hal buat kehidupan saya, yang mulai dapat istri, dapat anak, bisa anak-anak bisa sekolah sampai ke luar negeri gitu ya, bisa punya aset ya karena Astra, karena Toyota, dan saya ngerasa sangat di-develop oleh Astra. Jadi mungkin itu yang menginspirasi saya juga harus bermanfaat lah buat karyawan saya nanti, supaya suatu saat mereka mungkin punya pikiran sama dengan saya, bahwa dengan bekerja di tempat kami mereka ngerasa kehidupannya makin meningkat. Gitu Bu mindsetnya, kira-kira seperti itu. Memang tidak mudah kali ya. Baik Pak Heri ya. Terima kasih Pak Heri, dan mungkin terakhir nih singkat saja, apa tipsnya nih atau pesan-pesan
untuk Bapak Ibu peserta P3 ini supaya jadi pensiunan yang bahagia dan pensiunan yang keren? Kita mulai dari Pak Heri. Silahkan Pak Heri. Mungkin singkat saja Pak. Nanti saya ada buat video pendek short 1 menit tips untuk persiapan pensiun. Nanti saya sharing ke Bu Aisyah sama Bu Jana. Oke, mudah-mudahan nanti bermanfaat. Kita kirim ke grup peserta ya. Yang pertama untuk para teman-teman yang akan pensiun, pertama siapin mental. Mental itu penting. Yakini bahwa semua karyawan pasti pensiun. Siapapun karyawannya pasti pensiun. Mau dia pensiun normal umur usia 55 atau 56 tahun maupun pensiun dini, Bu. Ada juga kan teman-teman kita yang pensiun dini dipercepat ya karena kemauan sendiri atau karena krisis dan sebagainya. Itu penting ya kita bahwa pensiun ini keniscayaan lah, pasti pensiun semua karyawan. Yang kedua, siapkan passive income sedini mungkin. Sedapat mungkin jauh-jauh hari ya. Kalau bisa menabung, ini 2 tahun sih masa yang pendek saya pikir ya. Kita ada passive income, mau investasi maupun kita punya usaha sendiri. Yang ketiga, biasakan hidup sederhana. Kenapa? Karena kalau kita nggak biasa hidup sederhana sesuai kemampuan, nanti pada saat pensiun kita akan kaget, akan terjadi turbulensi dalam kehidupan kita, gitu ya. Yang ketiga, itu yang ketiga. Yang keempat, sedapat mungkin hindari berhutang, terutama hutang jangka panjang. Jadi ini yang saya alamin. Alhamdulillah saya nggak punya utang Pak, udah lama. Kemudian yang kelima nih yang Pak Iwan tadi juga sampaikan, jaga dan perluas terus jaringan bisnis yang sudah kita miliki. Networking penting sekali, baik untuk bisnis maupun untuk kehidupan sosial kita. Karena saya rasakan ini akan sangat membantu saat kita nanti mau bisnis. Jaringan itulah yang akan membantu kita baik sebagai mentor maupun akses. Baik, itu, Bu, Pak Iwan, Pak Heri. Ya, terima kasih Pak Heri tadi tipsnya untuk Bapak Ibu supaya jadi pensiunan yang keren dan pensiunan yang bahagia. Lalu Pak Iwan nih, Pak Iwan mungkin boleh pesan-pesannya Pak Iwan untuk para Bapak Ibu di sini supaya jadi pensiunan yang keren dan pensiunan yang bahagia. Betulnya sama seperti yang sudah disampaikan Pak Heri, ya. Jadi mental harus kita siapkan, ya. Jangan 3 bulan lagi yang pensiun baru kita siap mental, tapi harus 2 tahun sebelumnya. Berhemat pun juga, ini karena saya salah ya, jadi saya sampaikan yang Pak Heri sampaikan itu betul. Berhematnya itu jangan pas pensiun bulan ini baru kita berhemat, salah. Berhematnya itu ya setahun 2 tahun sebelum pensiun kita sudah berhemat. Ya udah mau pensiun lah, nggak perlu driver lah, ya kan? Kita driver kita nggak pakai, bawa sendiri seperti itu ya. Yang paling gampang kan dari driver. Terus tadi apa ya Pak Heri sampaikan tadi. Saya setuju yang disampaikan Pak Heri itu tadi. Jadi mulai berhemat dan berhutang ya, hutang. Ya, saya salahnya setelah pensiun masih ada hutang. Itu jadi banyak salahnya nih hidup saya. Nah, jadi saya jadi malu ini sama Pak Heri, dia mempersiapkan pensiunnya dengan benar gitu ya. Sementara saya kagetan gitu ya. Jadi mungkin pesan saya sama seperti Pak Heri tadi, nggak begitu beda. Itu aja Mbak Jana. Ya. Oke, luar biasa sekali Pak Iwan tadi. Berarti yang paling penting juga mempersiapkan mental, terus money management dan juga manajemen termasuk dengan perhutangan dan juga kesehatan ya tentunya Pak Iwan dan Pak Heri, dan juga harus jadi pensiunan yang bahagia. Luar biasa sekali. Terus tadi di kolom chat juga ini ada Pak Abdullah Ahmad dari Bina Pertiwi merangkum nih Pak Iwan dan Pak Heri apa saja nih yang disampaikan oleh Pak Heri dan Pak Iwan. Luar biasa sekali. Dan Bapak Ibu, karena waktu kita terbatas, jadi untuk sesi talk show mungkin kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih Pak Heri dan Pak Iwan sudah berbagi bersama kita, sudah kita gali insight-nya bersama-sama. Terima kasih ya Pak Heri dan Pak Iwan. Mungkin Bapak Ibu boleh jempolnya buat Pak Heri dan Pak Iwan. Ya. Terima kasih, semoga sehat selalu Pak Heri, sehat Pak selalu. Iwan, dan selamat sampai bertemu di lain baru. waktu. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih Pak Iwan.